1 tahun lagi berlalu. Pada waktu itu, Wang Lin telah membuat 8 ukiran kayu. 8 ukiran kayu ini persis sama. Mereka semua adalah ukiran lelaki tua itu dengan berlalunya waktu. Tiring dengan yang dia buat bertahun-tahun yang lalu, dia sekarang memiliki total 9. Vena merah mengalir melalui ukiran kayu ini, tapi tidak ada yang menyentuh satu sama lain. Mata Wang Lin tenang. Jika dia mengaktifkan 9 ukiran kayu ini, dia seharusnya bisa mengaktifkan kekuatan berlalunya waktu. Tapi itu akan menjadi sedikit lebih lemah daripada milik lelaki tua itu. Dia menyingkirkan ukiran kayu, menarik napas dalam-dalam, dan mulai berkultivasi saat dia menunggu hari gerbang surgawi terbuka. Waktu perlahan berlalu dan beberapa tahun berlalu. Di luar gua, musim-musim berlalu, dan suatu hari yang semula cerah dipenuhi sinar cahaya warna-warni. Banyak ilusi menindas muncul dalam sinar cahaya ini. Ada pria atau wanita yang muncul dalam ilusi-ilusi ini, tetapi mereka mengenakan pakaian yang sangat berbeda dari yang dikenakan di Suzaku. Ada yang berbicara, ada yang tertawa, ada yang menggunakan teknik, dan ada yang terbang melalui gunung. Ada beberapa binatang buas yang belum pernah terlihat sebelumnya yang akan muncul dan menghilang. Terkadang bahkan naga dan phoenix legendaris akan muncul. Adegan yang sama muncul di banyak lokasi di Suzaku. Ada seorang kultivator dengan Rain Cauldron di tempat-tempat di mana adegan ini muncul. Pada saat ini, di negara peringkat 4 di bagian tenggara Suzaku, raksasa sekte setan raksasa memegang Rain Cauldron di tangannya. Dia memiliki wajah yang tampak kuno. Tubuhnya perlahan naik, dan ketika dia melayang, tubuhnya perlahan berubah menjadi orang biasa. Di bawahnya, para tetua dari sekte setan raksasa semua memiliki ekspresi yang sangat serius. Kalian semua, yakinlah, dengan harta sekte, aku pasti akan mendapatkan banyak energi spiritual celestial. Suara orang ini dipenuhi dengan keyakinan. Di ujung timur Laut Suzaku, di sebuah gunung, seorang pria muda yang mengenakan kulit binatang sedang menatap ke langit. Dia juga memegang Rain Cauldron di tangannya. Dia mengeluarkan senyum jahat, lalu melayang ke langit. Di bawahnya, massa hitam tiba-tiba muncul. Itu mengeluarkan dengungan keras. Jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan melihat bahwa massa hitam ini terdiri dari serangga kecil yang hanya seukuran kuku ibu jari. Di bagian barat daya Suzaku, seorang pria parubaya berdiri di atas menara menatap langit dengan ekspresi murung dan berkata, "Ping Air, gerbang surgawi telah dibuka lagi. Saya pasti akan memberi Anda lebih banyak jiok langit sehingga tubuh Anda akan dipertahankan selama 1000 tahun lagi." Dengan itu, tubuhnya melayang ke udara. Imeri Starfy with Stolid Age Growth Ammunition. Lunar haksas di dalar adat herd mutant menusumani miyardi, ia by use. Di bagian barat Laut Suzaku, di markas sekte mayat, seorang pria tua dengan rambut putih melayang di langit. Dia menghela nafas dan berkata, "Tugas sulit macam apa ini? Bagaimana mayat celestial mudah didapat?" Di pusat Suzaku adalah tempat yang dikelilingi oleh laut. Seluruh benua ini milik satu-satunya negara budidaya peringkat 6 di planet ini, Suzaku. Pada saat ini di Suzaku, di sebuah altar besar di pusat negara, duduk seorang wanita seperti peri salju. Dia melihat ke langit. Di belakangnya diikuti 7 orang tua. "Setelah aku pergi, kalian bertujuh dengan cepat kembali ke Shuiyu." Suara wanita ini tenang, dan setelah mengatakan itu, tubuhnya perlahan melayang ke udara. Pada saat ini, Wang Lin, yang berada di dalam gua, membuka matanya untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun dan bergumam, gerbang surgawi akhirnya terbuka. Tubuhnya menghilang dari gua. Ketika itu muncul kembali, dia ada di udara. Sekarang ada sesuatu yang ekstra di tangannya. Itu adalah Rain Cauldron. Saat Rain Cauldron muncul, itu mulai bersinar terang, kemudian mencair dan menjadi sepotong energi spiritual celestial yang kemudian membawa Wang Lin menuju ilusi. Alam surga hancur dan surga kuno mati. Seluruh dunia surga dipecah-pecah dalam bencana yang terjadi sejak lama. Angin, hujan, guntur, dan petir, surgawi masing-masing mencakup 4 sistem bintang yang berbeda, sehingga setiap kali alam surga terbuka, para penggarap dari berbagai planet akan masuk ke dalamnya. Namun, alam surga telah pecah berkeping-keping, jadi tidak ada peluang besar bagi mereka semua untuk mendarat di kepingan yang sama. Saat ini, di negara budidaya peringkat 2, seorang lelaki tua yang terlihat berantakan sedang makan kaki ayam sambil terkekeh. Sudah terbuka. Jika Anda menggunakan topi jerami dari pria tua ini dengan benar, Anda dapat mempertahankan hidup Anda. Jika tidak, Anda mungkin mati di sana. Wang Lin dikelilingi oleh sepotong energi spiritual langit saat ia melayang lebih tinggi dan lebih tinggi. Negara di bawahnya menjadi lebih kecil, dan dia merasakan hal yang sama seperti ketika dia pertama kali mencari domainnya. Namun, itu bukan hanya perasaan ilahinya, tapi seluruh tubuhnya saat ini. Akhirnya, dia melihat tanah di bawahnya dan laut di sekitar tanah.
Semuanya menjadi lebih kecil dan lebih kecil sampai dia merasakan lapisan tebal awan di atas kepalanya. Lapisan awan ini mengandung kekuatan tak terbatas, dan tekanan yang diberikannya terasa seperti bisa menghancurkan apapun di dunia. Namun, saat tekanan membebani Wang Lin, energi di sekitarnya bersinar dan sebuah lubang terbuka di awan untuk dilewati Wang Lin. Saat dia melewati awan, dia merasakan bahaya. Lorong itu sangat kecil dan rasanya dia bisa dengan mudah menyentuh awan jika dia merentangkan kakinya. Namun, dia tahu bahwa saat dia menyentuh awan, kekuatan di dalam awan akan masuk dan menghancurkannya. Ini adalah kekuatan surga. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya menyala. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika tubuh utamanya ada di sini. Apakah tubuh utamanya yang telah melalui 2 transformasi dewa kuno dapat menahan tekanan ini? Ini adalah pertanyaan yang akan tetap tanpa jawaban, kecuali dia memujinya dengan tubuh utamanya. Segera, di bawah bimbingan kekuatan energi celestial, dia meninggalkan awan. Setelah dia pergi, dia akhirnya sedikit santai, tetapi jantungnya mulai berdebar. Apa yang dilihatnya adalah ruang luar yang nyata. Dia telah melihat ruang beberapa kali melalui ingatan dewa kuno, dan ketika dia mencari domainnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mengalaminya secara langsung. Perasaan ini sangat berbeda dari sebelumnya. Ruang yang luas dan bintang-bintang yang cerah memberi Wang Lin perasaan bahwa dia bisa pergi kemanapun dia inginkan. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa Suzaku sekarang adalah bola besar. Tetapi ketika dia naik lebih tinggi, itu menjadi semakin kecil. Jadi seperti ini. Wang Lin sepertinya menyadari sesuatu. Tepat pada saat ini, 5 pilar cahaya terbang keluar dari Suzaku. 3 dari mereka juga memandang planet ini seolah-olah mereka telah menyadari sesuatu. Wang Lin merasakan energi langit di sekitarnya menggerakkannya lebih dekat ke 5 orang lainnya sampai mereka membentuk segi 6. Jarak di antara mereka tidak besar, tapi juga tidak bisa dianggap kecil. Wang Lin dapat segera melihat bahwa satu-satunya wanita di antara 5 adalah jenius Sui Yu, yang berhasil mencapai tahap akhir formasi jiwa hanya dalam 100 tahun, Red Butterfly. Ekspresinya tenang ketika tatapannya dengan tenang menyapu mereka. Dalam perhitungannya, Red Butterfly akan muncul, dan dia belum pernah melihat penampilan sejatinya sebelumnya. Adapun 4 lainnya, salah satunya terlihat sangat kuat. Dia tidak mengenakan kemeja, memperlihatkan otot-ototnya yang mengejutkan. Dia hampir tidak terlihat seperti seorang kultivator. Dia lebih seperti seniman bela diri fana. Namun di antara alis orang ini adalah bentuk kapak yang muncul dan menghilang. Setelah melihat kapak ini, Wang Lin dapat mengkonfirmasi bahwa orang ini pasti berasal dari klan Stan Raksasa, dan posisinya di klan juga harus cukup tinggi. Orang lain tampak seperti pemuda, tetapi matanya mengungkapkan haus darah dan kekejaman. Wang Lin menarik pandangannya setelah 1 kali melihat. Aura orang ini terasa mirip dengan tubuh utamanya, tetapi sedikit lebih lemah. Jika tubuh utamanya ada di sini, dia akan bisa menekan orang ini dengan niat membunuh sendiri. Apa yang menyebabkan mata Wang Lin menyusut adalah 2 yang terakhir, terutama pria tua berambut putih. Mata orang ini tertutup. Dia memiliki tangan di belakang punggungnya dan tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya. Namun orang ini mengeluarkan perasaan riang ini. Sepertinya dia berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya sendiri sekarang. Orang ini tiba-tiba membuka matanya saat Wang Lin menatapnya dan samar-samar tersenyum pada Wang Lin. Wang Lin menatap orang ini sebentar sebelum mengalihkan pandangannya ke orang terakhir. Orang ini tampak setengah bayah. Dia memiliki labu di tangannya dan dia sesekali minum darinya. Matanya sama sekali tidak memiliki segalanya. Sepertinya tidak ada yang bisa mengganggunya. Dia tidak menunjukkan reaksi apapun ketika Wang Lin menatapnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Tiap 1 dari 5 orang ini sangat kuat. Saat Wang Lin mengamati 5 dari mereka, 4 lainnya, selain pria parubaya yang sedang minum, juga saling memandang. Namun, tidak ada yang berbicara sepanjang waktu. Wang Lin tiba-tiba menyadari bahwa dia tanpa sadar telah menjadi ahli tentang Suzaku. Fakta bahwa ia mampu meninggalkan planet ini dan pergi ke alam celestial membuktikan ini. Selain pria tua dan pria parubaya, 3 lainnya tidak meremehkannya sama sekali. Mereka sebenarnya berjaga-jaga terhadapnya. Wang Lin tersenyum tipis. Pada saat ini, dia merasa sangat bangga. Siapa yang akan mengira bahwa anak lelaki kecil dari desa pegunungan akan mampu mencapai sejauh ini?
Mengingat masa lalu, Wang Lin bisa mengatakan bahwa setiap langkah yang diambilnya mengandung situasi hidup dan mati.